Oke, Ibu, perkenalkan nama saya Indah Sulitona dengan NIM 11422060 dari Prodi TRPL. Di sini adalah berikut eh, dokumen SRS saya dengan judul Perequestion Peminjaman Gaji Karyawan CP Burju Samuel. Yang pertama, Introduction. Bab ini memberikan penjelasan mengenai pendahuluan dokumen yang di dalamnya terdapat tujuan penulisan dokumen, yaitu purpose of document, ruang lingkup, scope, definisi, akronim, singkatan, dan identifikasi penomoran, serta dokumen rujukan dan ringkasan dokumen. Yang pertama, purpose of document. Dokumen ini ditujukan untuk para pengembang software, yaitu programmer, yang membutuhkan informasi mengenai kebutuhan dalam pembangunan website, pencatatan requestan peminjaman gaji CP Burju Samuel, sehingga tim pengembang memiliki pemahaman dan gambaran yang jelas terhadap rancangan sistem. Tujuan tujuan dari penulisan dokumen ini adalah memberikan gambaran dan alur dari sistem yang akan dibangun serta fungsi yang akan digunakan. Dua, mengumpulkan kebutuhan perangkat lunak sesuai dengan permintaan yang diberikan. Dokumen convention. Eh, pada pada dokumen ini memiliki aturan penomoran, penamaan, dan penulisan agar lebih mudah dipahami. Berikut adalah penamaan dan tabel nomor 1, yaitu penamaan dan identifikasi. Referensi dokumen, yang menjadi referensi dari dokumen saya yaitu SRS PA1 kelompok 4 Software Requirement Specification kelompok 4. Dokumen summary. Dokumen ini terdiri dari 4 bab, di mana masing-masing bab berisi penjelasan, yaitu bab 1 Introduction, bab 2 System Overview, bab 3 Specification, bab 4 Design. Bab 2 System Overview. Pada bab ini dijelaskan mengenai deskripsi sistem yang sedang berjalan saat ini atau current system, dan sistem akan dicapai di hasil pengembangan, yaitu target system. Bagian-bagian yang akan dijelaskan mencakup lingkup sistem yang ada sekarang dan yang akan dibangun, proses bisnis, prosedur dari setiap proses bisnis yang digambarkan dalam bentuk BPMN. Current system. Current system overview. CP Burju Samuel adalah salah satu CV yang menampung beberapa contoh dari hasil panen seperti jagung, getah pinus, kacang merah, padi, dan lain-lain. CV Burju Samuel merupakan tempat penampungan hasil panen terbesar yang ada di Desa Sipautar, Kecamatan Sipautar, Kabupaten Tapanuli Utara. CP Burju Samuel dikelola oleh Bapak Mangiring Simatupang dan Ibu Lamsiar Selitonga. CP Burju Samuel ini memiliki banyak anggota gudang dan beberapa supir untuk membantu dalam menjalankan proses dari CP Burju Samuel, sehingga membutuhkan sistem untuk mengelola anggota gudang dan supir pada saat menggaji dan perequestan peminjaman gaji. Penggajian yang dilakukan pada saat ini yaitu manual, dicatat dalam buku yang kurang efisien digunakan. Pencatatan dalam buku memiliki banyak kekurangan seperti lupa dalam pencatatan, buku hilang, dan buku rusak, serta lain-lainnya. Dengan demikian, masalah atau hal yang berpotensi menjadi masalah pada saat ini yaitu timbulnya kecurangan antar karyawan dan owner. Seperti seorang karyawan akan menjelaskan kepada owner dia belum menerima gaji, ternyata sudah, karena tidak ada bukti, jadi mereka memiliki kecurangan. Pada yang kedua yaitu media yang digunakan dalam pencatatan dan request gaji tidak efektif seperti buku. Nah, berikut adalah karena sistem di CV Burju Samuel. Di sini ada merupakan gambar dari current system yang memiliki dua pool, yaitu owner dan karyawan. Pada pool karyawan terdapat 2 swim lane, yaitu supir dan anggota gudang. Bisnis proses untuk merequest peminjaman. Proses ini merupakan proses perequestan
peminjaman gaji yang dilakukan oleh karyawan dan owner. Di sini karyawan akan menghubungi owner melalui menemui secara langsung dan menghubungi melalui telepon dan via WhatsApp. Setelah itu mereka akan merequest pinjaman dan owner akan menerimanya. Prosedur untuk proses 1. Proses request pinjaman dilakukan oleh karyawan kepada owner, di mana karyawan akan menghubungi owner melalui telepon WhatsApp atau secara langsung bertemu dengan owner. Setelah itu, owner akan mempertimbangkan jumlah peminjaman yang dilakukan. Jika owner setuju, maka uang yang pinjam akan langsung diterima oleh karyawan. User. Bagian ini menjelaskan user siapa saja yang terlibat dalam setiap proses bisnis, yaitu karyawan dan owner. Service time. Service time yang diperlukan dalam bisnis proses untuk merequest peminjaman tidak dapat ditentukan secara spesifik, karena setiap karyawan yang akan meminjam uang berbeda cara untuk menghubungi owner untuk meminjam uang. Jika melalui telepon, maka service time-nya tergantung bagaimana owner merespon. Sedangkan jika karyawan langsung mendatangi owner, maka service time-nya adalah 5 menit saja, tergantung berapa banyak pinjaman uang yang diperlukan. Target System Overview. CV Burju Samuel adalah sebuah tempat penampungan hasil panel terbesar di Spouter yang memiliki karyawan yang terdiri dari anggota supir dan anggota gudang. CV ini membutuhkan sistem untuk membantu karyawan dan dalam sistem penggajian. Salah satu tujuan sistem ini dibangun yaitu membantu owner atau karyawan dalam perequestan dan pendaftaran gaji yang akan membantu antar owner dan karyawan supaya tidak ada kesalahpahaman kedua belah pihak dan tidak ada yang diuntungkan ataupun dirugikan. Dengan demikian target yang dibuat yaitu sebagai berikut. 1. Pendaftaran karyawan. Sistem akan mencatat semua informasi karyawan termasuk nama, nomor telepon, jabatan, dan gaji pokok. Informasi ini akan digunakan untuk memudahkan proses penggajian dan peminjaman gaji. Sistem penggajian. Sistem akan menghitung gaji karyawan berdasarkan data yang telah diinput sebelumnya dan dapat menyesuaikan penggajian berdasarkan kapan menjabat sebagai karyawan di CV Burju Samuel. Peminjaman gaji. Sistem akan memungkinkan karyawan untuk meminta peminjaman gaji dan akan memberikan notifikasi kepada owner mengenai permintaan tersebut. Sistem juga akan mencatat jumlah peminjaman dan biaya bunga yang harus dibayar. Dengan sistem penggajian yang efisien dan transparan ini, CV Burju Samuel dapat memastikan karyawan mendapat gaji sesuai dengan upah yang seharusnya dan terhindar dari potensi kesalahan dalam penggajian peminjaman gaji. Berikut merupakan gambar dari target sistem di CV Burju Samuel yang ada 2 pool, yaitu owner dan karyawan, dan dalam pool karyawan terdapat 29, yaitu anggota gudang dan supir. Bisnis proses untuk proses peminjaman gaji. Di sini owner pertama karyawan akan merequest peminjaman, kemudian mengisi tanggal peminjaman dan mengisi nominal, kemudian membaca aturan peminjam. Di sini setelah membaca aturan peminjaman, selanjutnya mengirimkan request peminjaman seperti setuju dan submit. Nah, kemudian owner akan menerima request dan owner akan menerimanya dan atau menolaknya. Bagian service time. Service time yang diperlukan dalam bisnis proses untuk merequest peminjaman yaitu kurang lebih 0,5 detik. Function requirement. Function requirement adalah kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau proses transformasi yang harus mampu dikerjakan oleh perangkat lunak. Pada bab ini dijelaskan tentang gambaran sistem melalui beberapa diagram. Berikut adalah gambar use case diagramnya.
use case skenario. Pada use case skenario menjelaskan use case skenario yang pertama menjelaskan tentang login. Kemudian use case skenario yang kedua menampilkan informasi gaji. Yang use case skenario ketiga menjelaskan cara requestan peminjaman gaji. Yang keempat yaitu membaca aturan peminjaman. Setelah itu mengupdate gaji karyawan yang dilakukan oleh owner. Yang keenam yaitu mengkonfirmasi request gaji karyawan yang aktornya yaitu owner. User karakteristik. Karakteristik dari user ini merupakan hal penting yang perlu diketahui developer, sehingga pada subbab ini akan dijelaskan karakteristik dari 4 user yaitu owner, karyawan, registered user, unregistered user. Data requirement. Entity relationship diagram adalah suatu model menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. IRD untuk database dari sistem yang akan dibangun dapat dilihat pada gambar berikut. IRD diagram. IRD mendeskripsikan hubungan antar entiti melalui relasi yang dimiliki. Pada IRD di atas terdapat 4 entiti yang akan dimasukkan ke dalam database, yaitu owner, karyawan, gaji, dan request peminjaman. Relational model. Ia ditranslasi. Relational model adalah sebuah konsep database di mana sebuah database terdiri dari beberapa tabel yang saling terkait sehingga secara logika database. Relational model untuk database yang dari sistem yang akan dibangun dapat dilihat pada gambar berikut. Pada relational model terdapat tabel baru, entity baru yaitu meminjam, yaitu karena hasil many to many dari entity karyawan dan request peminjaman. Diagram sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.